Kita itu senantiasa selalu memberdayakan. Jadi kita ingin memberdayakan spesifiknya kalau di Refactory itu talenta muda. Jadi kita pengen sekali memberdayakan talenta muda itu melalui jalur teknologi seperti itu. Jadi makanya kita buka IP di sini. Kita rekrut semua talenta muda dari berbagai daerah ya, tanpa memperdulikan tentang latar belakang dan kemampuan profesional. Jadi di sini semua orang bisa mengikuti kegiatan IP, tapi yang kita hitung adalah seberapa cepat mereka belajar dan mengadaptasi teknologi dan ilmu yang baru seperti itu. Fundamental itu hal-hal yang utama yang harus dikuasai. Jadi kalau ibarat rumah itu dia kayak pondasi seperti itu. Jadi kalau fundamentalnya ini nggak kuat, biasanya itu ke depannya itu dia akan mudah bingung, terus nggak yakin dengan apa yang dia kerjakan, terus pengerjaannya lama biasanya. Endingnya seperti itu. Project sukses itu dikatakan sukses ketika penyelesaian target pengerjaan itu sesuai dengan timeline. Biasanya itu dikatakan proyeknya sukses. Pull request itu ada ketika seseorang engineer selesai mengerjakan tasknya dan dia ingin menggabungkan perubahan yang dia buat ke fitur utama, dia harus membuat pull request dulu yang tujuannya nanti reviewer itu akan mereview apa saja perubahan yang dibuat engineer tersebut. Town hall meeting sendiri itu adalah mekanisme perusahaan untuk berdiskusi terkait dengan hal-hal yang ada di perusahaan, termasuk di situ adalah kalau kita ada kebijakan baru dan isu-isu yang ada di perusahaan, lalu update dari masing-masing divisi di Refactory. Juga di situ bisa juga diskusi tentang problem-problem yang dialami engineer dan semua tim yang ada di Refactory. Story point itu adalah angka yang menggambarkan seberapa lama pengerjaan task. Jadi kalau di Refactory satu story point itu mewakili 4 jam kerja, artinya satu hari itu 2 story point. Jadi dari jumlah poin itu mewakili main desk teman-teman dalam bekerja dan menyelesaikan sebuah task. Dummy task itu adalah tas-tas buatan yang kita nggak sesuai dengan real project ya, tapi kita simulasikan seperti itu. Jadi seperti yang ada di pre-IP, kadang kita simulasikan tas-tas yang hampir menyerupai dengan real project, tapi bukan tas yang real di project seperti itu. Kalau tiket sendiri adalah tas pengerjaan yang udah berbentuk, yang udah terstruktur bentuknya. Jadi biasanya itu kalau di internal kita itu udah tercermin dalam item di aplikasi internal kita. Di dalam tas tersebut itu tersisi banyak hal, termasuk deskripsi pengerjaan, flow bisnis, acceptance criteria, dan story point untuk pengerjaan tas tersebut. Ya, kalau Principal sendiri adalah salah satu divisi ya di Refactory yang mempunyai tugas untuk mengakses proyek-proyek yang baru masuk di Refactory, lalu memastikan perjalanan proyek tadi sesuai dengan planning awal sebelum proyek dimulai seperti itu. DSM itu daily stand up meet, artinya itu mekanisme berkumpulnya engineer dalam satu waktu untuk melakukan update dan report terkait task yang dikerjakan. Retro sendiri adalah mekanisme di akhir sprint. Jadi setelah sprint selesai itu kita biasanya berkumpul untuk membahas tentang perjalanan sebuah sprint nanti terkait dengan isu dan improvement yang akan dilakukan di sprint selanjutnya.
Sprint sendiri adalah rentang waktu pengerjaan dalam sebuah project. Di sini biasanya kita pakai ini yang metodologi agile ya. Jadi satu sprint itu biasanya berlangsung selama 1-2 minggu. Nah, di dalam sebuah sprint tadi biasanya sudah ditentukan target pengerjaan task dan breakdown masing-masing task yang akan dikerjakan dan assignment ke masing-masing engineer-nya. Onboarding project sendiri adalah proses pengenalan engineer baru ketika bergabung dalam sebuah project. Biasanya dilakukan oleh PM terkait dengan business flow dan scope dari sebuah project tersebut. Lalu juga dilanjutkan dengan tech lead terkait dengan cara penulisan kode, convention, dan teknologi yang diimplementasikan dalam project tersebut. Reverse stack itu adalah proses di mana teman-teman mengerjakan task yang tidak sesuai dengan stack awalnya dia. Jadi biasanya ini ada di proses pre-EP di awal, di mana seorang back-end itu mengerjakan front-end atau front-end mengerjakan back-end. Assessment project itu proses mendalami sebuah project. Jadi di mana dari proses pendalaman itu akan nanti ada identifikasi problem, identifikasi risk, lalu di situ juga ada solution yang akan kita usulkan kepada klien untuk menyelesaikan problem yang dialami di project tersebut, beserta dengan estimasi pengerjaan dan human resource yang dibutuhkan dalam project tersebut. Assignment project itu adalah proses penugasan engineer ke project tertentu. Biasanya ini dilakukan oleh engineer manager kepada para engineer seperti itu. Monthly base sendiri adalah salah satu layanan di Refactory yang dimana di situ engineer Refactory berkolaborasi dengan tim engineer klien untuk mengembangkan aplikasi atau software milik klien dengan mengikuti life cycle pengembangan di sisi klien, dan pembayaran untuk servisnya ini dilakukan secara monthly. SPB sendiri merupakan salah satu layanan di Refactory di mana ketika ada sebuah project masuk, di situ kita langsung melakukan assessment seberapa banyak story point yang dibutuhkan untuk menyelesaikan task tersebut, dan di sini klien dijatuhkan invoice berdasarkan dengan story point yang sudah kita deliver kepada klien dan sudah di-approve penyelesaian tugasnya. Dan di mekanisme SPB ini kita biasanya akan ada demo ke klien seminggu atau 2 minggu sekali.